Guys, mulut aku tuh akhir-akhir ini kayak bau gitu, sama ngilu. Dan kalau gosok gigi berdarah terus, kira-kira kenapa ya? Kalian ada yang tahu nggak nih? Oh alah, itu mah karena karang gigi kamu udah numpuk, Rif. Mau nanya nih, masih bingung. Kalau plak gigi itu apa ya? Plak gigi adalah penumpukan lunak berwarna putih keabu-abuan atau kuning yang melekat pada gigi. Oh, jadi gitu. Nah, kalau karang gigi itu apa sih sebenarnya? Kalkulus atau karang gigi adalah endapan plak gigi yang sudah lama mengendap lalu mengeras yang terbentuk karena penumpukan lunak berwarna putih keabu-abuan atau kuning yang melekat pada gigi. Aduh, gaswat nih. Kok bisa terjadi sih di aku? Mari kita simak proses terjadinya plak dan karang gigi. Ya Rif, jadi proses terbentuknya karang gigi itu karena oral hygiene yang kurang baik. Mungkin kamu gosok giginya kurang bersih. Akibatnya, tinggalnya sisa-sisa makanan pada gigi yang akan membentuk lapisan yang bening dan tipis. Ini disebut dengan pelikel. Lalu pelikel itu apa sih? Pelikel adalah struktur organik awal yang terbentuk pada permukaan gigi sebagai pelindung. Lalu pelikel ini ditempeli oleh kuman atau bakteri, kemudian dia bertumbuh dan semakin banyak. Bakteri pembentuk karang gigi ini golongan Streptococcus dan bakteri anaerob. Sisa makanan yang tertinggal pada gigi tadi akan berubah menjadi asam yang difermentasi. Nah, kombinasi dari bakteri, asam, sisa makanan, air liur akan membentuk suatu substansi berwarna kuning yang lunak dan melekat pada gigi atau biasa disebut dengan plak. Nah, lama-kelamaan plak yang tidak dibersihkan akan menumpuk dan mengeras dan terbentuklah si kuning karang gigi. Faktor apa aja sih yang menyebabkan terjadinya plak pada gigi? Mari kita simak faktor penyebabnya. Yang pertama adalah tingkat kekentalan dari air liur. Yang kedua adalah kurangnya asupan air yang masuk ke dalam tubuh, sehingga kurang minum juga menjadi faktornya loh. Yang ketiga adalah terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung gula. Aduh. Ini tuh bisa diobatin nggak sih? Kalau bisa, cara ngobatinnya gimana ya? Berikut ini adalah cara mengobatinya. Cara mengobati plak gigi itu dengan obat kumur yang mengandung antiseptik dan antiplak. Karena obat kumur dapat menghambat pembentukan plak gigi secara cepat dan mudah. Obat kumur memiliki sifat antiseptik atau antibakteri yang berguna untuk menghambat pembentukan plak. Pemilihan obat kumur di sini adalah obat kumur yang mengandung klorheksidin. Selanjutnya dapat dilakukan dengan cara menyikat gigi rutin dengan cara yang benar loh. Tujuannya untuk menghilangkan plak pada permukaan gigi sehingga plak tidak menumpuk. Dan periksakan ke dokter gigi untuk melakukan scaling agar kebersihan gigi kamu tetap terjaga. Harus rutin setiap 6 bulan sekali loh. Tapi kalau sebelum 6 bulan mulut kamu terasa tidak nyaman, segera periksa ke dokter gigi. Terus bisa baik lagi nggak sih kalau udah diobatin? Cara mencegahnya gimana dong biar gak pulang lagi? Soalnya gak enak banget ngomong sama orang kalau mulut bau gini. Bisa balik lagi tahu kalau nggak dijaga. Nah, cara mencegahnya itu udah kok buat dilaksanain. Antara lain kayak gini. Cara mencegah terjadinya plak dan karang gigi. Pertama, membersihkan gigi secara teratur agar tidak ada sisa makanan yang menempel pada permukaan gigi. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang menyehatkan gigi, serta menjaga asupan air yang cukup. Yang ketiga, tidak mengunyah makanan pada satu sisi rahang saja. Yang keempat, menggigit benda keras, misalnya dengan memakan apel, buah pir, ataupun semacamnya. Emang kalau karang gigi tuh gejala yang ditimbulkannya cuma yang aku rasain sekarang aja? Atau ada nggak sih gejala lain selain yang aku rasakan?
Enggak itu aja sih, Rif. Jadi, karang gigi itu bisa bikin kamu ngerasa nggak nyaman pas lagi ngunyah. Terus bisa bikin gigi kamu jadi lebih mudah goyang. Malah bisa sampai lepas. Pas diraba pakai lidah, kondisi gigi kamu itu terasa kasar dan berpori. Biasanya terlihat noda pada gigi. Warnanya bisa putih, kuning kecoklatan, malah bisa sampai hitam, Rif. Makin pekat warnanya, menandakan makin banyak plak yang menumpuk. Serem kan, Rif? Ya udah deh, mending buruan aja dicek ke dokter gigi. Bener banget tuh kata si Dea. Jadi periksa ke dokter gigi itu bukan cuma untuk cabut gigi atau pasang bel aja guys, tapi disarankan untuk periksa gigi rutin 6 bulan sekali. Ini penting banget loh buat menjaga kesehatan gigi, karena lebih baik mencegah daripada mengobati.